warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Azahra dari kelas 2E Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Bank Syariah. Adapun pokok pembahasan yang ingin saya jelaskan, yang pertama pengertian bank syariah, yang kedua prinsip-prinsip bank syariah, yang ketiga sejarah perbankan bank syariah di Indonesia, yang keempat, fungsi bank syariah. Yang kelima, tujuan bank syariah. Dan terakhir, konsep operasional bank syariah. Adapun penjelasan yang ingin saya jelaskan, yang pertama itu, apa sih itu pengertian bank syariah? Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam. Khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif atau seperti perjudian atau masyir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau karar, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu yang pertama, bebas dari bunga atau riba, kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau masyir, tiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau karar, empat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau batil, yang kelima, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Adapun selanjutnya yaitu sejarah perbankan bank syariah di Indonesia. Sejarah perbankan bank syariah di Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Awal 1980-an merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan atau ada tidaknya dukungan dari pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Komitmen dukungan pemerintah terhadap perbankan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, sehingga belum ada satupun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Adapun selanjutnya, fungsi bank syariah, yang pertama sebagai manajer investasi. Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip wadiah, yadamana atau titipan, mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua sebagai investasi, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Yang ketiga itu sebagai jasa pelayanan. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah juga menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip wakalah atau pemberian mandat, kafalah atau bank garansi, hiwalah atau pengalihan utang, ran atau jaminan utang atau gadai, dan terakhir qard atau pinjaman kebajikan untuk dana. Pun tujuan bank syariah menjadi 3 poin. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermualat secara Islam. Bank syariah memastikan bahwa semua produk dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berarti tidak ada riba atau bunga, karar atau ketidakpastian atau masyir atau judi dalam transaksi. Sebagai gantinya, bank syariah juga menggunakan kontrak seperti murabahah jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah, kementerian, bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Yang kedua itu menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, menghindari eksploitasi dengan tidak memperbolehkan riba. Bank syariah menghindari eksploitasi terhadap nasabah. Riba juga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena menguntungkan pihak pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan atau situasi pihak pinjaman. Bank syariah juga memberikan pembiayaan. Kedua itu, bank syariah
memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi keuntungan bersama, bukan sekedar meminjamkan uang dengan bunga tetap. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup umat melalui bank syariah juga bisa dengan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan inklusi ekonomi. Adapun konsep operasional bank syariah yang menjadi 3 poin. Yang pertama, akad. Akad juga terbagi menjadi 3, yaitu akad mudarabah. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana atau mudarib, dan munasabah sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Yang kedua itu akad musyarakah adalah salah satu jenis kontrak kemitraan dalam sistem perbankan syariah yang memungkinkan dua pihak atau lebih untuk berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian dari suatu usaha atau proyek. Musyarakah juga berasal dari kata syirkah yang berarti kemitraan atau perseorangan. Dalam konteks perbankan syariah, akad musyarakah ada bentuk kerjasama di mana semua pihak terlibat. Yang ketiga itu akad qard. Akad qard adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan. Sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut. Yang kedua, prinsip bagi hasil juga merupakan salah satu konsep operasional utama dalam bank syariah. Prinsip ini juga digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi finansial sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Prinsip juga bisa melibatkan pembiayaan keuntungan dan risiko antar bank dan nasabah berdasarkan kontribusi masing-masing. Keuntungan juga dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal transaksi, sedangkan kerugian juga bisa berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Yang ketiga itu prinsip larangan riba adalah salah satu pilar utama dalam operasional bank syariah. Riba juga dalam konteks modern sering diartikan sebagai bunga dilarang keras dalam karena dianggap sebagai makhluk. Prinsip juga adalah salah satu utama karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Bank syariah juga tidak menggunakan bunga dalam transaksi mereka. Sebagai gantinya, mereka juga menerapkan skema yang adil dan transparan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial juga terbagi menjadi 3 poin. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Baik, yang kedua itu penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, bank umum syariah juga diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang terakhir itu penyaluran dana berarti bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta. Itulah tadi presentasi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.